teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Amirul Khairunisa. Nah teman-teman, sadar gak sih sebenarnya kalau setiap manusia itu punya waktu yang sama, diberikan waktu yang sama Tuhan, yaitu 24 jam. Tapi kenapa seringkali kita itu masih merasa bahwa orang-orang penting itu tuh kok gak sibuk ya, sedangkan aku yang orang biasa, yang pekerja biasa, yang pelajar, mahasiswa, itu kok ngerasa tuh sibuk banget. Kayak nggak ada gitu waktu senggang untuk have fun, untuk istirahat, bahkan tidur aja itu kayak serasa tidur ayam gitu. Masih mikirin, oh tugasku belum selesai gitu. Nah terus teman-teman, kita kan sekarang ini nih lagi di fasenya kita. Yang pelajar ya pelajar, yang mahasiswa, yang pekerja biasa. Terus kalau misalnya kita naik level yang lebih tinggi, tentu tanggung jawabnya kita itu tentu akan lebih tinggi kan. Nah kalau sekarang aja, di posisi sekarang aja, kita tuh masih kewalahan ngatur kerjanya kita, gimana caranya kita bisa selesai di hari ini, nggak sampai besok-besok, gimana caranya kita bisa ngatur waktu yang benar. Terus gimana kalau misalnya kita itu harus naik tingkat, tentu kita pasti akan kewalahan banget gak sih? Akan gimana loh caranya biar saya ini nih bisa menyelesaikan pekerjaan saya gitu. Nah sebenarnya teman-teman, sibuk atau enggaknya kita itu bergantung pada manajemen waktu kita. Nah kali ini aku akan bagi 4 tips atau 4 langkah yang bisa kita lakukan agar manajemen waktu kita itu bagus dan benar. Nah, langkah pertamanya teman-teman adalah kita harus melihat ke belakang. Seminggu ke belakang kita itu ngelakuin kegiatan apa aja sih sebenarnya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Minggu. Rincikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat durasi waktunya kita, dan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu penting gak sih buat kita? Menunjang kita untuk jadi orang yang lebih baik gak sih? Menunjang kita untuk melakukan kegiatan yang produktif gak sih? Nah itu gunanya kita itu melihat seminggu ke belakang, kita tuh melakukan kegiatan apa aja. Dan jangan cuma dipikir teman-teman, tapi harus dicatat. Karena manusia itu tempatnya lupa kan. Makanya kita harus mencatat itu semua. Nah setelah kita mencatat kegiatan-kegiatan apa aja kita selama seminggu ke belakang, kita lihat ke depan sekarang. Nah kita ngeplan, kita merencanakan seminggu ke depan kita itu mau melakukan kegiatan apa aja. Nah ini boleh di list dulu, tapi setelah itu kita harus jadwalkan secara rinci per hari, bahkan per jam. Hari ini aku mau ngerjain apa? Tentu kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang penting ya, kesampingkan kegiatan-kegiatan yang gak penting. Jadi udah tertata nih, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku tuh mau ngerjain apa. Jadi kalau misalnya kita lupa, oh iya aku hari ini mau ngerjain ini, besok mau ngerjain ini, besok mau ngerjain ini. Jadi itu juga bisa mengingatkan kita untuk apa sih yang harus kita kerjakan di hari ini dan hari esok. Nah langkah selanjutnya setelah kita sudah mencatat pengalaman masa lalu, kegiatan masa lalu kita, terus kita ngeplan kegiatan ke depan. Nah kita itu harus banget punya kegiatan di setiap pagi kita, dan itu kita ulang-ulang. Jadi kegiatan setiap pagi ya, bukan kegiatan pagi hari. Jadi setiap pagi, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kegiatannya sama. Kegiatan apa itu? Kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan semangat kita untuk produktif di jam setelahnya. Bisa olahraga, bisa baca buku, bisa sholawat, atau bisa hal-hal yang lain yang itu tuh sebenarnya nggak terlalu urgent, tapi itu penting kita lakukan untuk masa depan kita. Dan langkah yang keempat itu adalah menyediakan waktu untuk have fun. Kenapa sih? Karena kalau kita have fun kan kita senang, kita bahagia, kita punya mood yang bagus. Nah itu tentu akan mempengaruhi bagaimana kinerja kita ke depannya, ke jam-jam berikutnya. Makanya have fun ini penting banget gitu untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik. Dan itu pun siklus teman-teman. Jadi ketika kita sudah bahagia, kita have fun, kita melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dan kalau kita punya tujuan ke depan, aku harus have fun nih setelah ini. Nah
Berarti kita itu harus banget mengerjakan tugas-tugas kita dengan cepat dan dengan baik, dengan hasil yang baik, biar kita bisa menikmati waktu have fun-nya kita itu dengan bener-bener have fun gitu teman-teman. Nah teman-teman, banyak banget orang yang bilang kalau kita memilih produktif itu kita nggak akan bisa have fun. Nah sebaliknya, kalau kita mau have fun, kita nggak akan bisa produktif. Tapi teman-teman, kalau teman-teman itu melakukan langkah-langkah yang 4 tadi, insya Allah teman-teman itu akan bisa mencapai keduanya. Have fun iya, produktif iya gitu. Jadi selamat mencoba teman-teman. Dan oh ya, ingat teman-teman, jangan pernah sediakan waktu luang, tapi sediakan waktu untuk produktif dan sediakan waktu untuk have fun. Karena kedua itu aja cukup sebenarnya teman-teman. Bukan waktu luang, waktu untuk leha-leha, waktu untuk nggak ngapa-ngapain gitu. Karena teman-teman, kalau kita abis nggak ngapa-ngapain, nanti kita akan memulai sesuatu itu butuh energi yang lebih besar dibandingkan ketika kita sudah berkegiatan sebelumnya. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun ya teman-teman.